Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita akan masuk pada materi selanjutnya yaitu keluar dan berlalunya wanita yang mengenakan parfum di hadapan laki-laki. Keluar dan berlalunya wanita yang menggunakan parfum di hadapan laki-laki. Hadirin sekalian, di zaman ini semakin banyak ya jenis parfum yang dikhususkan atau yang diproduksi khusus untuk wanita. Dan kita tahu kalau wanita itu kalau sudah menggunakan parfum itu auranya itu beda sekali. Beda. Dan tujuan mereka menggunakan parfum itu bukan hanya sekedar untuk kecantikan, akan tetapi untuk memikat memikat lawan jenis. Ya. Dan ini terdapat ancaman yang cukup keras dari Nabi alaihi salatu wassalam berkaitan dengan larangan wanita menggunakan minyak wangi apabila akan keluar rumah. Karena laki-laki dan wanita itu boleh sebetulnya menggunakan minyak wangi, tapi khusus wanita hanya boleh digunakan untuk suaminya saja atau digunakan dalam rumah saja. Tapi kalau untuk keluar rumah itu tidak boleh. Adapun menggunakan minyak wangi untuk laki-laki, maka itu boleh bahwa bahkan sampai pada hukum disunahkan. Karena kebiasaan Nabi SAW dalam kondisi wangi di dalam setiap keadaan. Adapun perempuan, mereka terbatas hanya untuk suaminya. Berarti yang belum menikah itu kan belum punya suami, berarti tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Makanya anak itu pernah ditanya oleh seseorang, gimana kalau misalnya perempuan nggak pakai parfum, kan bau. Lalu anak katakan, kalau badan kita bau dikasih parfum, apakah bau itu bisa teredam karena parfum itu? Jawabannya tidak bisa. Bahkan ada, kalau tubuh kita bau keringetan dikasih parfum, justru baunya itu semakin menjadi-jadi. Itu menunjukkan bahwasanya parfum itu bukan media yang bisa digunakan untuk menghilangkan bau, tidak. Akan tetapi perempuan itu bisa menggunakan sesuatu yang bisa menahan atau bisa menutup pemicu terjadinya bau badan. Karena bau badan itu umumnya ya dari ketiak misalnya. Maka silahkan saja wanita menggunakan deodoran, gak ada masalah. Selama wanginya itu masih di tahap hanya tercium oleh diri sendiri, silahkan gak ada masalah. Karena itu kan sumber bau biasanya di situ. Jadi parfum itu bukan ya, bukan zat yang bisa digunakan untuk menahan bau badan, nggak bisa. Kalau ketiak kalau ketiak itu tidak dikasih deodoran, parfum yang dipakai satu botol, apakah bisa parfum itu menahan bau bau ketek itu? Nggak bisa. Itu menunjukkan bahwasanya parfum itu bukan zat yang bisa digunakan untuk menahan bau badan. Adapun deodoran ya silakan digunakan selama harumnya itu pada batas yang ditetapkan. Tidak sampai hanya tercium oleh diri sendiri begitu. Dari Abu Musa al-Ash'ari bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyu mamra'atin ista'tarat thumma marwat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah." Wanita mana saja kata Nabi SAW yang memakai minyak wangi kemudian berlalu di antara kerumunan agar orang mendapatkan aromanya, maka wanita itu pezina.
Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi kata Nabi SAW, kalau ada wanita yang sedari awal memang dia tujuannya menggunakan parfum itu untuk menarik perhatian laki-laki, dia lewat kemudian karena bau itu membuat laki-laki menoleh kepadanya, fahiya zaniyah, kata Nabi. Dia adalah pezina. Ini keras ancaman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dijelaskan oleh beliau bahwa kerumunan orang-orang ini ada para laki-laki dan dia berlaku secara umum. Apakah penjaga toko, sopir, termasuk penjaga gerbang sekolah, sekalipun kaum laki-laki itu sudah tua-tua begitu. Dan larangan ini mencakup, ya, larangan menggunakan parfum bagi wanita ini mencakup ketika mereka bahkan akan pergi ke masjid. Bahkan ada larangan khusus dalam masalah ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ayyuma mura'atin tatayyabat thumma kharajat ila al-masjid liyujada rihuha lam yuqbal minha salatun hatta taghtasila salaha minal janabah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wanita manapun yang memakai minyak wangi kemudian keluar menuju masjid agar aromanya tercium, maka tidak diterima salatnya hingga ia mandi sebagaimana mandi janabah. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi ini adalah bentuk peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya wanita itu tidak bisa sembarangan menggunakan minyak wangi. Wanita itu tidak bisa sembarangan menggunakan minyak wangi. Karena ada sejumlah aturan syariat yang mengikat mereka. Ya. Maka wanita ke masjid saja mereka tidak diperkenankan menggunakan minyak wangi apabila keluar untuk jalan-jalan, hangout, nggak boleh. Jika tetap maksa, masuk dalam ancaman Nabi SAW. Fahiyya zaniyah, kata Nabi. Dia pezina, dia pelacur. Karena namanya pelacur itu kan bisa dinikmati oleh siapapun. Maka kata Nabi nggak jauh beda antara wanita yang laki-laki menoleh kepadanya karena bau harum yang dikeluarkan oleh badan bajunya. Maka nggak jauh beda dengan pelacur, dengan pezina. Ini keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, itu adalah dua dalil yang dinukil oleh Syekh Tahlawi dalam masalah ini. Kemudian hadis dari Yahya bin Ja'dah bahwasanya di masa pemerintahan atau kekhalifahan Umar bin Khattab ada seorang wanita yang menggunakan wewangian. Di tengah jalan Umar mencium bau harum dari perempuan tersebut. Maka Umar pun memukulinya dengan tongkat. Setelah Umar pukul menggunakan tongkat, apa kata Umar? Takhrujna mutatayyibatin wa yajidu rijalu rihakunna wa innama qulubu rijali 'inda anfihim ukhrujna tafilat. Kalian para perempuan, kata Umar, keluar rumah dengan memakai wewangian sehingga para laki-laki mencium bau harum kalian. Sesungguhnya hati laki-laki itu ditentukan oleh bau yang dicium oleh hidungnya. Kata Umar, keluarlah kalian dari rumah dengan tidak memakai wewangian. Ini diriwayatkan oleh Abdul Razak.
Jadi kata Umar, ya, wa innama qulubur rijali 'inda anfihim. Hati laki-laki itu ditentukan oleh bau yang dicium oleh hidungnya. Kalau seorang wanita itu tahu apa yang ada di otak laki-laki ketika melihat wanita yang bau harum, cantik lagi, mereka mungkin akan, ya, waduh gawat gitu. Kalau mereka tahu begitu. Karena kata Umar, hati laki-laki itu ditentukan oleh bau yang dicium oleh hidungnya. Terlebih kalau wanita itu cantik, rapi, wangi. Laki-laki mana yang bisa menahan pandangannya? Kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk padanya. Yang Allah jaga. Maka antara laki-laki dan wanita muslim itu perlu sinergi. Bagaimana agar kemaksiatan itu tidak terrealisasi. Kemudian dari Ibrahim, Umar bin Khattab memeriksa saf salat jamaah perempuan. Lalu beliau mencium bau harum dari kepala seorang perempuan. Kemudian apa kata Umar? Seandainya aku tahu siapa di antara kalian yang memakai wewangian, niscaya aku akan melakukan tindakan demikian dan demikian. Litatayyaba ihdakunna li zawjiha, fa idza kharajat labisat atamara walidatiha. Hendaklah kalian memakai wewangian untuk suaminya saja. Jika keluar rumah, hendaknya memakai kain jelek yang biasa dipakai oleh budak perempuan. Jadi di sini Umar memperingatkan wanita yang tercium bau harum saat akan melaksanakan sholat. Lalu apa kata Ibrahim? Balaghani annal mar'ata allati kanat tad'u tiba qad balat minal khawf. Aku mendapatkan kabar bahwa perempuan yang memakai wewangian itu sampai ngompol karena takut kepada Umar. Ini diriwayatkan oleh Abdul Razak. Umar Umar bin Khattab memperingatkan wanita yang menggunakan minyak wangi, khususkan untuk suami. Kalau keluar rumah pakai pakaian yang biasa, yang dipakai oleh budak. Umar nggak tahu tuh siapa yang menggunakan minyak wangi. Kata Ibrahim, sampai-sampai beliau mendapatkan informasi bahwa wanita yang menggunakan minyak wangi itu sampai ngompol karena mendengar pernyataan Umar, karena takut dengan Umar. Siapa yang nggak takut dengan Umar? Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau Umar itu jalan di satu jalan, dan di depannya itu ada syaitan berpapasan, syaitan itu lebih milih jalan lain ketimbang berpapasan dengan Umar. Itu syaitan. Gimana dengan manusia? Umar ini tegas. Makanya Umar itu bergelar apa? Al-Faruq, yang membedakan antara hak yang batil. Halal halal, haram haram, gak ada kompromi. Umar itu tegas. Kalau ada yang melakukan kesalahan di masa Nabi alaihi salatu wasallam, pasti beliau yang selalu terdepan mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal kepalanya. Itu Umar. Coba bayangkan kalau Umar sampai sekarang itu masih hidup, bangkrut perusahaan parfum. Nggak ada wanita yang menggunakan minyak wangi. Iya. Syekh Abu Malik berkata bahwa sebab wanita menggunakan wangian itu sangat jelas ya. Karena dapat membangkitkan syahwat pada pria yang menciumnya.
Ini disebutkan dalam Sahih Fikih Sunnah. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, beliau rahimahullah mengatakan, diumpamakan, dikiaskan, dianalogikan dengan minyak wangi. Yang terlarang dipakai oleh muslimah adalah segala hal yang semisal dengan minyak wangi, seperti sabun wangi dan lain-lain. Karena penyebab dilarangnya wanita memakai minyak wangi adalah sesuatu yang menggerakkan dan membangkitkan syahwat. Ini sebutan dalam Fathul Bari. Jadi kata Ibnu Hajar, minyak wangi yang diharamkan untuk wanita, maka semua yang dapat memicu bau wangi itu muncul itu diharamkan untuk wanita. Ya, termasuk diantaranya pewangi pakaian. Kalau baunya itu menyengat sekali. Karena ada pewangi pakaian yang kalau sudah dijemur pun bau wanginya itu menyengat. Itu nggak boleh. Atau sabun-sabunan. Atau segala sesuatu yang dapat memicu bau wangi. Kemudian Al-Haythami rahimahullah ta'ala juga mengatakan bahwasanya keluarnya wanita dari rumahnya dengan mengenakan wewangian sambil berhias diri termasuk dosa besar meskipun suami mengizinkannya berpenampilan seperti itu. Dosa besar, ya. Karena wanita itu boleh berhias hanya untuk suaminya saja. Sekarang kan terbalik ya. Sekarang terbalik. Saat wanita itu di rumah ya seadanya. Pakainya compang-camping, sobek sana, sobek sini, bau ketek. Terbalik. Untuk suaminya di rumah, dia berpenampilan seadanya. Ketika akan keluar rumah, dia berpenampilan semenarik mungkin. Ini kan kondisi yang terbalik. Yang dianjurkan itu dia berpenampilan semaksimalnya di rumah, di hadapan suaminya, untuk suaminya. Bukan untuk suami orang di luar. Bukan untuk semua laki-laki. Maka ketika semua wanita yang berhias untuk menyenangkan hati suaminya, dia masak masakan yang enak untuk suaminya, dia berhias untuk suaminya saja di rumah. Kalau keluar rumah ya biasa-biasa saja. Sampai suaminya itu memuji dirinya. Karena hati suaminya senang dengan wanita yang seperti ini. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nisa'i khairun?" Siapa wanita yang paling baik? Lalu kata kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Qala allati tasurruhu idza nadhara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah." Beliau ditanya, siapa wanita yang paling baik? Lalu kata Nabi SAW apa? Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Mentaati suaminya jika diperintah. Tentunya dalam yang ma'ruf ya. Dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad. Jadi ketika istri itu menyenangkan suaminya di rumah dengan penampilan yang menarik, dengan bau wangi, ada pahalanya. Besar pahalanya menyenangkan hati suami.
Tapi kalau menyenangkan mata suami orang, nah ini dosa besar, ya. Makanya wanita itu boleh berhias, boleh menggunakan minyak wangi, boleh, hanya untuk suaminya. Tapi kalau untuk laki-laki secara umum di luar sana itu nggak boleh. Maka wanita kalau keluar rumah itu perhatikan betul lah penampilannya. Perhatikan betul penampilannya. Jangan sampai tabaruj. Jangan sampai tabaruj. Sedangkan di zaman ini terbalik. Di rumah itu bau asap, bau kecut, penampilannya nggak karuan untuk suaminya tuh. Tapi kalau di luar rumah, Masya Allah. Makanya seperti ini bukanlah wanita yang terpuji. Hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita itu tidak diperkenankan menggunakan parfum ketika keluar rumah. Gimana kalau bau ketek? Ya solusinya adalah cegah bau dari ketek itu pakai deodoran, kan bukan pakai minyak wangi. Ya. Adapun di depan suaminya maka dia dianjurkan untuk menyenangkan hati suaminya menggunakan minyak wangi, berpenampilan semenarik mungkin. Di depan suami itu halal. Tapi kalau di depan suami orang lain itu tidak diperkenankan. Pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ada seorang wanita yang pernah bertanya kepada Syekh bin Baz tentang hukum wanita sholat menggunakan parfum. Kata beliau, sholat dalam keadaan menggunakan parfum itu dibolehkan. Dibolehkan. Akan tetapi wanita hanya boleh menggunakan parfum ketika berada di rumah di sisi suaminya. Dia tidak boleh menggunakan parfum ketika ia keluar ke pasar, ke masjid. Sedangkan menggunakan parfum bagi laki-laki itu dibolehkan dimanapun dan kapanpun. Karena menggunakan parfum bagi laki-laki itu adalah sunnahnya para rasul. Maka apabila ada seorang wanita yang sholat di rumahnya dalam kondisi memakai wangian, maka itu bagus. Kalau di rumah itu dianjurkan wanita menggunakan minyak wangi. Tapi apabila wanita itu keluar rumah, maka ia tidak boleh keluar dalam keadaan menggunakan parfum. Sehingga orang-orang dapat mencium baunya. Jadi kata beliau, jangan seorang wanita ke pasar atau ke masjid dalam keadaan mengenakan parfum semacam hal itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang hal tersebut. Hadirin sekalian, ketika sampai larangan kepada kita, maka kita jangan bertanya, kenapa dilarang? Jangan kita protes, apa alasannya, apa hikmahnya. Cukuplah alasan kita tidak mengerjakan suatu perbuatan karena Allah dan Rasul-Nya yang melarang kita. Itu cukup bagi kita. Karena apa yang dibawa Rasul, terima. Apa yang dilarang, tinggalkan. Dan itulah takwa. Itulah takwa. Menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Maka jangan protes kalau ada ini halal, itu haram. Dan memang sudah jelas larangan itu, maka tinggalkan. Cukuplah larangan Allah dan Rasul-Nya itu menjadi penghalang kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Ya, jadi wanita itu tidak boleh menggunakan minyak wangi keluar rumah, akan tetapi kalau di dalam rumah di sisi suaminya itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya terlepas dari kekeliruan itu. Wallahu a'lam.